Oke, soal nomor 1. Seorang laki-laki umur 65 tahun datang ke posyandu lansia mengeluh kakinya sakit dan bengkak sejak seminggu yang lalu. Dari pengkajian didapatkan demam berulang selama 3 hari. Keluhan muncul setelah bekerja di sawah. Terasa panas dan terasa nyeri pada daerah pangkal kaki. Skala nyeri 7 dari 0 sampai 10. Tekanan darah 160/90, nadi 87 kali per menit, tem 37,5 derajat Celcius. Pertanyaan, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Nyeri. B. Imobilisasi fisik. C. Peningkatan suhu tubuh. D. Resiko penurunan curah jantung. E. Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Oke, mari kita lihat satu persatu. Option A, nyeri. Jadi yang kita perhatikan adalah keluhan utama pasien ya, di mana keluhannya adalah mengeluh kakinya sakit dan didukung dengan skala nyeri 7 ya, dari 0 sampai 10 ya. Oke, kita simpan dulu. Bagian B, imobilisasi fisik ya, tidak ada data ya, tapi mungkin terjadi karena nyeri yang dirasakan si klien, tapi itu bukan masalah utama. Yang kemudian bagian C, peningkatan suhu tubuh ya. Hasil pengkajian suhu tubuh masih dalam batas normal 37,5. Bagian D, resiko penurunan curah jantung. Ya, ini resiko berarti bukan masalah utama ya. Yang kemudian bagian E, gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi ya, tidak ada data ya. Tidak ada muncul bahwa pasien mual muntah, tidak ada nafsu makan begitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian A, nyeri. Oke, soal nomor 2. Seorang laki-laki umur 45 tahun bekerja sebagai nelayan memiliki 3 orang anak. Pada saat pengkajian keluarga, ditemukan bahwa klien mengeluh sesak dan klien terlihat kesulitan bernafas. Ya. HR-nya 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Tem 38 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan keluarga yang tepat? A. Hipertermia. B. Resiko infeksi. C. Pola nafas tidak efektif. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. E. Gangguan perfusi jaringan serebral. Oke, untuk option E, gangguan perfusi jaringan serebral, tidak ada tanda-tanda. Resiko infeksi juga tidak ada. Hipertermia, walaupun di sini suhu 38, tetapi tidak menjadi masalah utama ya. Oke, jadi option A, B, dan E itu kurang tepat. Kalau untuk option D, bersihan jalan nafas tidak efektif ya, di data tidak ditemukan berdahak, tidak ada sputum, tidak ada sekret, kemudian tidak ada suara nafas seperti ronki, wheezing, mengi ya. Oke. Kemudian untuk option C, pola nafas tidak efektif. Nah, ini sesuai keluhan utama, kalian mengeluh sesak dan klien tampak kesulitan bernapas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option C, pola nafas tidak efektif. Oke, soal nomor 3. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah dan ditemukan seorang laki-laki berusia 45 tahun penderita DM dengan ulkus diabetik di kaki kanannya. Keluarga tidak pernah membawa klien ke pusat pelayanan kesehatan karena malu dengan kondisinya. Saat ini klien hanya tinggal berdua dengan istrinya yang berusia 40 tahun. Klien sesekali mengalami nyeri dengan skala 3. Apakah tindakan keperawatan yang tepat? A. Mengajarkan istri klien untuk mengganti balutan. B. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai luka diabetik. C. Menganjurkan istri klien untuk menjaga balutan tetap kering. D. Menganjurkan istri klien untuk memeriksakan klien ke puskesmas. E. Mengajarkan teknik relaksasi nafas dalam setiap kali terjadi nyeri.
Oke, mari kita perhatikan sekali lagi di soal ya. Laki-laki penderita DM dengan ulkus diabetik di kaki kanan. Nah, keluarga tidak pernah membawa klien ke pusat pelayanan kesehatan. Nah, hal ini merupakan salah satu bahwa keluarga kurang pengetahuan tentang penyakit yang dialami si klien. Nah, dengan tidak membawa anggota keluarga memeriksa keadaannya, berarti itu akan memperparah kondisi penyakit yang dialami. Jadi hal yang kita lakukan yang paling tepat adalah memberikan pendidikan kesehatan mengenai luka diabetik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Oke, soal nomor 4. Seorang kepala keluarga 63 tahun tinggal bersama cucunya yang berusia 7 tahun. Klien mengeluh batuk dan berkeringat pada malam hari. Nafsu makan berkurang. Klien pernah memeriksakan diri ke puskesmas dan didiagnosa menderita TB paru. Hasil pengkajian diketahui klien pernah tidak mengkonsumsi obat yang diberikan selama 1 minggu. Berat badan 50 kg, tinggi badan 170, RR 24 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Risiko nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. B. Ketidakpatuhan minum obat. C. Risiko penyebaran infeksi. D. Defisit pengetahuan. E. Keletihan. Oke, jadi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa klien didiagnosa menderita TB paru, ya. Kemudian klien pernah tidak mengkonsumsi obat yang diberikan selama 1 minggu. Berarti ini adalah berhubungan dengan ketidakpatuhan minum obat. Jadi ini pasiennya penderita TB paru dengan pengobatannya OAT ya, obat anti TB ya, itu 6 bulan itu nggak boleh putus. Nah, jadi masalah keperawatan yang tepat adalah ketidakpatuhan minum obat. Oke, soal nomor 5. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah dan ditemukan seorang anak laki-laki umur 5 tahun menderita demam tinggi selama 3 hari dan buang air besar selama 3 kali setiap harinya. Konsistensi feses cair. Pada saat tiba di rumah klien, diketahui nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius. Rumah klien bersebelahan dengan sungai yang menjadi sumber air bagi keluarga klien. Apakah intervensi keperawatan yang diberikan perawat kepada keluarga klien? A. Meningkatkan istirahat. B. Meningkatkan masukan oral. C. Memberikan kompres hangat. D. Melaporkan kasus ke puskesmas. E. Merujuk ke puskesmas setempat. Oke, mari kita perhatikan ya. Anak laki-laki demam tinggi selama 3 hari dengan suhu 39 derajat Celcius. Kemudian buang air besar selama 3 kali setiap harinya. Jadi masalah yang dialami oleh keluarga yang harus segera ditangani adalah diare, ya, diare pada anak. Nah, diare pada anak ini menunjukkan bahwa si anak mengalami kekurangan volume cairan, ya. Berarti si klien ini mengalami dehidrasi. Jadi hal yang harus segera dilaksanakan adalah pemberian cairan secara oral secara adekuat, kemudian dirujuk ke puskesmas ya untuk mendapat tindakan lebih lanjut seperti pemberian cairan melalui infus dan juga obat-obatan sesuai dengan kondisi klien. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian E, merujuk ke puskesmas setempat. Oke, lompat ke soal nomor 7 ya. Perawat keluarga melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan anak perempuan umur 16 tahun. Hasil kunjungan didapatkan data bahwa ibu mengatakan melarang anaknya memiliki pacar dan berkumpul bersama teman-temannya
setelah pulang sekolah karena takut kalau anaknya terjerumus pada pergaulan bebas. Pertanyaannya adalah, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? A. Defisit pengetahuan. B. Gangguan keluarga. C. Komunikasi disfungsional. D. Ketidakefektifan performa peran. E. Ketidakmampuan coping keluarga. Oke, jadi masalah keperawatan yang dialami keluarga adalah ketidakefektifan performa peran, di mana ini dialami oleh si ibu ya, sehingga anaknya merasa terintimidasi oleh sikap ibu yang terlalu berlebihan. Jadi jawabannya adalah bagian D, ketidakefektifan performa peran ibu. Oke, kita kembali ke belakang, soal nomor 6. Perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah dan ditemukan seorang anak laki-laki umur 10 tahun menderita demam tinggi selama 3 hari dan buang air besar selama 3 kali setiap harinya. Konsistensi feses cair. Pada saat tiba di rumah klien, diketahui nadi 90 kali per menit, pernafasan ini 24 kali per menit ya, maaf bukan 32, dan suhu 39 derajat Celcius. Rumah klien bersebelahan dengan sungai yang menjadi sumber air bagi keluarga klien. Pertanyaan, apakah masalah keperawatan risiko yang dialami keluarga klien? A. Diare. B. Hipertermi. C. Risiko penyebaran infeksi. D. Risiko gangguan perfusi cerebral. E. Risiko kekurangan volume cairan. Oke teman-teman, silakan dijawab ya. Jawabannya silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada saya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.